Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Biru Gading Arju Kolbi, kemudian Mario, lalu Nabilah Aidah Akbar Lubis, serta Diajeng Salsabila Dinasti Pendawa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Konsep Negara dalam Islam. Masuk ke bagian pendahuluan. Menurut prinsip-prinsip yang ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, konsep negara Islam itu didasarkan pada gagasan bahwa Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta memiliki otoritas yang absolut atau mutlak. Sedangkan hukum nasional sendiri menurut keyakinan umat Islam berasal dari wahyu ilahi yang tercatat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Menurut prinsip ini, hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan orang-orang termasuk pemimpin negara itu berfungsi sebagai pelaksana hukum. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran surah keempat ayat 59, bahwa ketaatan kepada pemimpin itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, ciri utama negara Islam adalah supremasi hukum ilahi atau yang kita kenal sebagai syariah. Kemudian kepemimpinan yang bertanggung jawab atau khalifah, dan masyarakat yang bersatu dalam iman. Tujuan utama negara Islam sendiri adalah mewujudkan kedua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan duniawi dan akhirat, melalui keadilan, kesetaraan, dan juga solidaritas antar umat. Konsep ini berbeda dengan negara sekuler yang berpusat kepada kedaulatan manusia dan teokrasi yang memusatkan kekuasaan pada otoritas keagamaan tertentu. Akibatnya, negara Islam menawarkan model pemerintahan yang berbeda yang menggabungkan antara Tuhan dengan fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman sambil tetap mempertahankan prinsip dasar syariah. Perkenalkan, nama saya Diajeng Salsabila Dinasti Pendawa, NIM 22305100163. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar konsep negara dalam Islam. Yang pertama yaitu ada kedaulatan ilahi. Konsep negara dalam Islam menempatkan kedaulatan mutlak di tangan Allah. Segala otoritas di dalam semesta berasal dari Allah sebagai pengatur dan penguasa tertinggi. Menurut seorang muslim, hukum berasal dari wahyu Allah yang diturunkan melalui para nabi, dengan puncaknya Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum ini tercantum dalam Al-Quran sebagai awanar atau perintah, dan nawahi atau larangan, serta dijelaskan lebih lanjut dalam sunnah Nabi. Semua orang yang beragama Islam diwajibkan untuk mematuhi hukum Allah, mendorong kebajikan dan melarang keburukan. Oleh karena itu, hukum Islam adalah hukum yang absolut dan tidak dapat diganti oleh hukum buatan manusia. Selanjutnya yaitu ada struktur minimalis negara Islam. Struktur negara Islam secara teoritis terdiri dari 3 organ utama, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang pertama yaitu eksekutif. Mereka dipimpin oleh seorang khalifah yang berfungsi sebagai pelaksana hukum Allah. Khalifah tidak dapat membuat hukum baru kecuali untuk hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran, dan mereka harus meminta persetujuan dari syura atau badan penasehat. Selanjutnya yaitu ada yudikatif, diwakili oleh kadi atau hakim yang bertugas menafsirkan dan mengadili berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu ada legislatif. Tidak berfungsi sebagai organ utama karena Allah telah menetapkan seluruh hukum dasar. Fungsi legislatif terbatas pada ijtihad kolektif atau ijma dan musyawarah atau syura untuk memecahkan masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam wahyu. Selanjutnya yang terakhir ada ketaatan bersyarat. Dalam negara Islam, ketaatan diatur oleh hierarki dan syarat. Selama seorang muslim menjalankan pemerintahan dengan cara yang sesuai dengan syariat, mereka harus menaati Allah, Nabi, dan pemimpin atau ulil amri.
Jika seseorang pemimpin melanggar undang-undang Allah atau tidak mengikuti aturan agama, rakyat berhak menolak untuk tunduk kepada mereka dan bahkan dapat mengganti mereka. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku selama mereka menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika ada perselisihan antara rakyat dan pemimpin, mekanisme peradilan digunakan untuk mengembalikan masalah tersebut kepada kitab Allah dan surah Nabi. Jika perdamaian tidak mencapai, maka masyarakat memiliki hak untuk memberontak terhadap penguasa yang zalim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ida Akbar Lubis dengan NIM 202305010128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model kepemimpinan sejarah awal Khulafaur Rasyidin dipilih via bait atau kontrak kesetiaan. Khulafaur Rasyidin adalah masa awal kekhalifahan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah SAW, atau Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat yang adil, bijaksana, dan cerdik. Lebih kurang, tugas Khulafaur Rasyidin menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan. Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda dalam sisi perekonomian, pemerintahan, hingga perkembangan Islam di negara-negara lain. Secara awal Khulafaur Rasyidin dari periode kepemimpinan 631 sampai dengan 661 Masehi yang dipilih langsung oleh para sahabat dengan mekanisme yang sangat demokratis dengan cara memberikan baiat atau kontrak kesetiaan atau sumpah setia. Bukan hanya formalitas, baiat sendiri adalah kontrak sosial yang mengikat antar umat muslim dan pemimpin mereka, sehingga pemimpin berjanji untuk menjalankan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kemudian adalah contoh proses pemilihan legitimasi. Yang pertama adalah Abu Bakar. Terpilihnya Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah pertama dengan dilakukannya musyawarah dengan penuh ketegangan pada saat itu, dikarenakan masing-masing pihak yang merasa berhak untuk menjadi pemimpin umat Islam. Namun setelah mencapai konsensus, terpilihlah Abu Bakar menjadi kafilah yang pertama. Kedua ada Umar bin Khattab. Sebelum wafatnya Abu Bakar, beliau menunjuk Umar sebagai penggantinya berdasarkan pandangan beliau dengan sistem kepemimpinan Umar yang sangat bersifat kuat dan tegas. Ketiga ada Utsman bin Affan. Berbeda dengan cara pemilihan yang sebelumnya, sebelum wafatnya Umar bin Khattab, beliau membentuk tim format atau sebuah dewan syuara yang terdiri dari 6 sahabat utama untuk dapat memilih siapa pengganti beliau. Pada akhirnya terjadi kesepakatan terpilihnya Utsman bin Affan sebagai kafilah ketiga. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai kafilah yang terakhir atau yang keempat sangat berbeda dari ketiga kafilah sebelumnya dikarenakan terjadinya berbagai konflik, salah satunya terjadi peristiwa pembunuhan Utsman dan terjadi kegentingan di seluruh dunia. Dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat walaupun beliau sudah berusaha untuk menolaknya. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi satu-satunya kafilah yang dibait secara massal. Yang kedua ada transisi ke monarki. Dinasti Umayyah atau Abbasiyah, sistem turun-temurun. Dalam sejarah Islam, dinasti Umayyah adalah rezim pertama sesudah masa kepemimpinan 4 kafilah sebelumnya atau Khulafaur Rasyidin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dalam kepemimpinan yang terakhir dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, terjadi perang Unta pada 656 Masehi dan perang Siffin pada 657 Masehi. Ali bin Abi Thalib sendiri menghadapi perang sesama muslim pada saat itu sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum Khawarij. Kemudian setelah konflik panjang itu terjadi, akhirnya muncul dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kedua dinasti ini menerapkan sistem monarki secara turun-menurun. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang sangat menetapkan sistem demokratis, dan transisi ke sistem monarki membawa perubahan yang sangat besar dalam sistem kepemimpinan Islam dan tentunya memiliki berbagai aspek positif dan negatif. Ini adalah hak prerogatif khalifah.
Tentunya semakin kuatnya sistem monarki, para khalifah memiliki kekuasaan yang istimewa yang dimana tidak dimiliki oleh orang lain. Beberapa contohnya adalah stempel Khalifah Al-Khatim. Stempel ini digunakan untuk mengesahkan berbagai dokumen-dokumen penting sehingga simbol ini menjadi simbol otoritas dan legitimasi khalifah. Dan adanya percetakan uang asyikah yang dilakukan oleh Abdul Malik dengan tujuan untuk menggantikan mata uang Bizantium dan Persia yang pada saat itu masih digunakan pada masa kekuasaannya. Yang terakhir adalah modernisasi. Pasca Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924. Setelah pembubaran masa Kafilah Utsmaniyah pada tahun 1924 melalui Sidang Perwakilan Nasional yang kemudian menandai berakhirnya sistem kekhalifahan pemerintahan Islam, dan hal ini menjadi pemicu berbagai munculnya bentuk kepemimpinan Islam yang dinamis dan adaptif, dan muncul berbagai negara bangsa muslim modern tentunya dengan sistem pemerintahan yang beragam. Dan kemudian hal ini menjadi tantangan baru yang dimana harus mempertahankan identitas Islam sendiri dalam masyarakat di era modernisasi ini. Dan peran pemimpin Islam kian menjadi krusial, yang dimana dikarenakan tentunya harus memiliki aspek kepemimpinan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam seperti awal mula kepemimpinan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Mario, akan menyampaikan ringkasan pandangan Islam terkait sistem pemerintahan dan hak asasi manusia pada konsep negara Islam dengan membandingkan secara singkat terhadap konsep demokrasi liberal barat dengan judul Tantangan Umat Islam di Era Modern. Umat Islam di era sekarang menghadapi tantangan dan tuntutan zaman dalam menjaga otentitas ajaran Islam sambil menjawab berbagai ancaman dan perubahan zaman. Maka dalam hal ini memunculkan sebuah diskusi penting tentang bagaimana umat Islam dapat bersaing dalam berinteraksi dalam era sekarang dengan banyaknya konsep-konsep dan pemikiran modern seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama, tentang kelemahan demokrasi liberal. Demokrasi saat ini banyak dipandang sebagai bentuk ideal dalam sistem pemerintahan karena memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih melalui pemilu. Namun, sistem ini cenderung mengutamakan suara mayoritas tanpa memperhatikan kompetensi dan akhlak seorang pemimpin. Akibatnya, yang terpilih seringkali adalah mereka yang lebih unggul dalam hal popularitas, kekuatan modal, dan pengaruh politik, bukan yang paling layak secara moral maupun keilmuan. Bahkan sistem ini membuka peluang manipulasi opini publik dan janji-janji politik yang tidak ditepati. Yang kedua, konsep syura dalam Islam. Islam tidak mengenal demokrasi liberal seperti di Barat, melainkan menggunakan prinsip syura atau musyawarah. Dalam sejarahnya, Khalifah Umar bin Khattab membentuk Dewan Syura yang terdiri dari para sahabat yang ahli ilmu dan memiliki akhlak mulia. Islam juga mengenal konsep halil wal akdi, yaitu sekelompok orang berkompeten secara keilmuan, moral, dan sosial yang berwenang mengambil keputusan yang penting, termasuk dalam memilih pemimpin. Ini menunjukkan bahwa Islam mendukung partisipasi masyarakat, tetapi dasar ilmu dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, hak asasi manusia. HAM dalam ajaran Islam sangat menghormati hak asasi manusia, namun bukan dalam bentuk kebebasan mutlak. Islam mengajarkan kebebasan harus dibingkai dengan nilai-nilai moral dan ketuhanan. Tercantum dalam surat Al-Hard ayat 40, Allah menegaskan pentingnya menjaga tempat ibadah semua agama dan menjamin kebebasan beragama. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keberagaman dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap minoritas selama semuanya tetap berada dalam kerangka tanggung jawab spiritual dan sosial. Perbandingannya dengan HAM Barat cenderung menekankan kepada kebebasan mutlak setiap individu. Dalam Islam, kebebasan harus selaras dengan tanggung jawab sosial dan agama. Kebebasan tanpa batas dapat mengancam harmoni sosial dan moralitas publik. Dengan demikian, ketiga poin tersebut kita dapat melihat bahwa Islam menawarkan sistem yang seimbang antara partisipasi, akhlak, dan keadilan sosial, baik
dalam pemerintahan maupun menjaga hak-hak manusia. Terima kasih. Pada kesimpulannya, dengan melihat konsep negara Islam, kita dapat mengetahui bahwa sistem politik Islam itu memiliki beberapa hal yang membedakannya dari model negara sekuler dan teokrasi. Prinsip utamanya adalah mengakui bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak sebagai sumber hukum tertinggi dan syariah berfungsi sebagai konstitusi ilahi yang mengatur semua aspek kehidupan bernegara selama tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Bentuk pemerintahan Islam itu ternyata juga dapat berubah-ubah, seperti yang ditunjukkan oleh evolusi sejarahnya, mulai dari sistem musyawarah atau syuro dan baiat pada masa Khulafaur Rasyidin hingga monarki di era kekhalifahan. Perlu diingat, masalah saat ini adalah bagaimana memadukan nilai-nilai Islam dengan tuntutan sistem politik yang modern, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga demokrasi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Solusinya yaitu terletak kepada peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan penguatan ijtihad kolektif melalui lembaga yang berpengalaman. Pada akhirnya, negara Islam yang ideal adalah yang dapat menyeimbangkan aturan ilahi dengan tuntutan zaman saat ini, sambil tetap berkomitmen pada keadilan, persatuan umat, dan pelaksanaan syariah secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.